Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Bawaslu, kembali lagi bersama saya Putri dalam ngabuburit pengawasan bersama Bawaslu Kabupaten Magelang. Pada episode sebelumnya kita membahas tentang pemilu dan demokrasi dalam perspektif Islam. Nah, sore ini kita akan membahas secara lebih spesifik, yaitu larangan kampanye dalam perspektif hukum Islam. Dan sudah hadir di samping saya Bapak Fauzan Rofikun, SAG, selaku anggota Bawaslu Kabupaten Magelang, sekaligus koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi. Selamat sore Bapak Fauzan. Sore Mbak Putri. Ya. Jadi Pak Fauzan. Ya, siap. Oke, langsung saja ya Pak Fauzan. Pertanyaan yang pertama nih. Jadi dalam aturan pemilu itu terdapat larangan seperti politik uang, fitnah, kampanye di tempat ibadah, dan juga penyalahgunaan jabatan. Jika kita melihat dari perspektif Islam, bagaimana sebenarnya praktik-praktik tersebut dipandang? Apakah dalam Islam itu juga mengatur atas larangan-larangan yang sejalan dengan itu, Pak? Baiklah Mbak Putri, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berjumpa kembali untuk dalam acara ngabuburit ya Mbak Putri ya. Alhamdulillah. Dan kita membahas tentang larangan-larangan yang ada di dalam kampanye, di dalam pemilu ya. Kita membahas di Undang-Undang Pemilu 2017, Undang-Undang 7 dan 2017 Mbak Putri ya. Undang-Undang 7 ya. Di pasal 280 ayat 1 ya. Ada larangan-larangan di sana ya, di pasal 280 ayat 1 itu bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang mempersoalkan dasar negara Pancasila dan sebagainya ya, melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan negara NKRI ya Mbak Putri ya. Iya, Pak. Kemudian menghina seseorang, suku, agama, ras, golongan, menghasut, mengadu domba, mengganggu ketertiban umum, mengancam ya, merusak, menggunakan fasilitas pemerintah ya, dan membawa atau menggunakan tanda gambar peserta lain, dan yang terakhir adalah politik uang ya, menjanjikan atau memberikan untuk mempengaruhi pemilih ya Mbak Putri. Nah, saya kira jika dikaitkan dengan nilai-nilai agama Islam atau hukum Islam, saya kira bahwa yang tercantum di dalam Undang-Undang 7 tentang larangan kampanye ini sangat sesuai ya Mbak Putri ya. Misalkan tadi disebutkan tentang apa Mbak Putri? Tentang fitnah dan ujaran kebencian ya Mbak Putri. Bahwa jelas di dalam Islam melarang adanya ghibah ya, membicarakan orang lain, membicarakan kebaikan aja kadang enggak boleh kalau enggak, tapi apalagi membicarakan tentang kejelekannya, tentang yang itu sudah pasti apa belum ya. Ini ghibah, namimah dan sebagainya, itu diibaratkan di dalam agama Islam itu dia memakan daging saudaranya sendiri. Bayangkan Mbak Putri ya, ketika kita membicarakan ghibah orang teman kita, saudara kita, itu di dalam Islam sangat dilarang ya, karena itu diibaratkan kita memakan daging teman kita sendiri, daging manusia ya Mbak Putri. Ini sangat dilarang gitu ya Mbak Putri. Kemudian yang kedua tentang kampanye di tempat ibadah Mbak Putri ya, adalah ini ada terkait dengan kampanye di tempat ibadah. Saya kira memang tempat ibadah itu kan tempat yang sakral Mbak Putri ya, jadi tempat yang dikhususkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya ya. Ya meskipun di sana ada kegiatan-kegiatan sosial dan sebagainya, tapi ketika kampanye memang di dalam Undang-Undang 7 dilarang untuk di dalam tempat ibadah, karena biar tidak ada pretensi bahwa tempat ibadah itu disalahgunakan ya, digunakan untuk katakanlah berkampanye untuk mempengaruhi seseorang di situ ya. Di Undang-Undang 7 demikian Mbak Putri ya. Baik, kemudian yang ketiga itu penyalahgunaan jabatan atau fasilitas negara Mbak Putri, dan ini sangat dilarang di dalam Islam karena
ini adalah bagian dari korupsi ya Mbak. Dari korupsi itu kan di semua agama di dunia yang ada ini juga melarang Mbak. Jadi di dalam hukum-hukumnya melarang istilah korupsi ini, penggunaan penyalahgunaan jabatan ya sehingga tidak amanah ya Mbak Putri ya. Jadi harusnya ketika seseorang itu jadi pemimpin dia harus memikirkan masyarakatnya ya, mensejahterakan rakyatnya, tapi dia malah memperkaya diri sendiri dan sebagainya. Itu sangat dilarang dalam agama Islam gitu ya. Kemudian yang ketiga ya, yang keempat yang berikutnya adalah larangan tentang money politik Mbak Putri. Ini sangat penting karena money politik itu kalau di dalam Islam itu ada kata-kata, ada hadis Nabi ya mengatakan bahwa itu merupakan bagian dari riswah, bagian dari suap menyuap gitu Mbak Putri ya. Ketika ada suap menyuap tentunya dilarang di dalam agama Islam ya. Jadi ada sebuah hadis yang Rasulullah ngendika bersabda bahwa la'anallahu rashi wal murtasi, ya Allah melaknat orang yang memberi suap dan menerima suap gitu ya. Jadi kalau punya keinginan calon ya, calon entah itu calon presiden, calon bupati, calon legislatif ya di dalam pemilu itu yang dengan uangnya bahkan menjanjikan saja gitu ya Mbak Putri ya. Menjanjikan saja itu sudah termasuk bagian dari money politik Mbak Putri, dengan usaha untuk mempengaruhi suara ya Mbak Putri. Jadi dan konstituen dengan diberi uang itu akhirnya memilih dia dan sebagainya. Ini adalah timbal balik bagaimana money politik ini menjadi sebuah menjadi sebuah penyakit yang luar biasa yang membuat biaya politik tinggi. Dan akhirnya pemimpin yang memimpin masyarakat itu akhirnya tidak memiliki fokus pada program-program kesejahteraan masyarakatnya karena dia merasa sudah beli suara, sudah mengeluarkan uang banyak, akhirnya mengembalikan modal dan sebagainya. Saya kira itu dari. Terima kasih banyak Pak, itu sangat jelas sekali ya, dan memang di negara kita emang sangat-sangat diperlukan untuk hukum di demokrasi ini ditegakkan gitu ya Pak. Iya, Baik, terima kasih banyak Pak Fauzan atas diskusi singkat yang sangat mencerahkan ini. Sayang sekali waktunya sudah berakhir. Mungkin ada pesan-pesan yang akan disampaikan Pak? Ya, saya kira ini Mbak Putri ya, bahwa kampanye pemilu itu adalah tahapan yang sangat urgent di dalam tahapan-tahapan pemilu ya Mbak Putri dan pemirsa Ngabuburit, sehingga perlu dijaga bersama, terutama ini peserta pemilu ya Mbak Putri. Peserta pemilu itu harus betul-betul jangan menyeret konstituen dengan hal-hal yang melanggar aturan Mbak Putri, termasuk mengadakan kampanye di tempat ibadah, gedung pemerintahan yang dilarang, melakukan money politik, melakukan fitnah, melakukan menyebar hoax dan sebagainya, itu sangat dilarang. Nah, ini kita jaga bersama-sama, semoga pemilu ke depan ini kampanye bisa berjalan baik dan memunculkan pemimpin yang amanah yang nanti bisa menjadikan rakyat ini lebih sejahtera gitu Mbak Putri. Saya kira itu. Terima kasih Pak. Sebenarnya sayang sekali ya Pak, saya masih punya beberapa pertanyaan, tetapi karena waktunya sudah habis. Nanti kita sambung episode berikutnya Mbak Putri. Kita sambung ke Ngabuburit berikutnya. Siap. Jadi baik, sekian perbincangan singkat kita sore hari ini. Sampai jumpa di episode Ngabuburit pengawasan berikutnya. Akhir kata saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.